Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu bertema Mari Belajar Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak, gambar yang ada di buku ini adalah contoh bahwa bapak guru atau ibu guru mengajarkan surah Al-Falaq, dan juga ada di antara kalian yang berani mencoba maju ke depan untuk membaca surah Al-Falaq. Baik anak-anak, di dalam surah Al-Falaq ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Di antaranya adalah arti surah Al-Falaq. Apa manfaat membaca surah Al-Falaq, dan jika kita ingin mendalami lebih lanjut, mari kita lanjutkan di keterangan ini mengenal surah Al-Falaq, yang tentunya di minggu kemarin atau hari Rabu kemarin kalian sudah mencoba latihan mengisi beberapa pertanyaan terkait dengan surah Al-Falaq. Nah, maka untuk lebih menguatkan lagi, coba perhatikan buku ini atau keterangan ini. Al-Quran surah Al-Falaq artinya, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Ini kemarin jawabannya banyak yang benar, waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan, yang terutama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dalam perjalanan. Beliau selalu membaca surah Al-Falaq. Ada yang membacanya di pagi hari, ada yang sore hari, atau bahkan tidur, dan semuanya. Di dalam surah Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, min syarri ma khalaq, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, karena kalau sudah waktu malam tiba, banyak binatang-binatang di sekitar kita, mulai dari yang kecil maupun yang besar, hampir kita tidak tahu bahayanya. Maksudnya bisa secara tiba-tiba datang. Contohnya waktu tidur, tiba-tiba ada nyamuk, belalang, kecoak, dan lain sebagainya menghinggap di tubuh kita. Nah, secara otomatis kalau kita tidur, maka kita tidak bisa menghalaunya. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari kejahatan-kejahatan yang lain. Ada kejahatan tukang sihir, atau sering disebut kalau orang sekarang hipnotis, walaupun ada yang hipnotis itu untuk pengobatan. Dan ada kejahatan orang dengki. Ini yang paling membahayakan, kejahatan orang dengki, karena orang dengki itu bisa berbuat apapun yang diinginkan, bahkan perbuatannya itu kadang di luar nalar, atau di luar nalar itu tidak sadar bahwasanya ketika nanti dilakukan akan membahayakan orang lain, karena sudah di dalam benaknya sudah ada keinginan untuk berbuat jahat kepada yang didengki, maka dia bisa berbahaya. Maka kita berlindung pada Allah dari kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai yang punya potensi kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Saya ulang,
di surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita hanya kepada Allah untuk mohon perlindungan. Semua makhluk bisa punya potensi kejahatan, maka caranya adalah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang saat-saat ini banyak orang takut, yaitu kena wabah virus corona, maka kita pun mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan itu. Nah, anak-anak, sekarang tema tentang atau subtema tentang membaca Quran surah Al-Falaq. Tadi pengertiannya surah Al-Falaq. Sekarang bagaimana cara membacanya? Yuk, ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa selain baca basmalah juga disunahkan membaca ta'awud terlebih dahulu. Apa itu ta'awud? Yakni kalimat mohon perlindungan, dan kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ini disebut kalimat ta'awud atau mohon perlindungan. Setelahnya ta'awud kita baca, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita baca, kita baru baca basmalah. Coba perhatikan, dengarkan baik-baik, dan silahkan disimak tulisannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan, ada huruf ba di tasydid, maka bacanya harus double atau ditekan dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Antara alif atau hamzah dengan ain hurufnya bacaannya harus beda ya, makhrajnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada falaq, ada bacaan qalqalah yaitu memantul, ada huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kiranya sudah lancar, kita lanjut ke ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada sin, ada shin. Harus diperhatikan cara bacanya dan bedanya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang keempat, wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba kita ulang dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, hari ini materi pokok kita atau submateri pada hari ini adalah membaca surah Al-Falaq. Di pertemuan kemarin kalian sudah mengenal dan tadi sudah Pak Guru jelaskan kembali terkait dengan apa itu surah Al-Falaq, apa artinya, kapan dibacanya, dan mempunyai pesan apa di situ. Itu tadi Pak Guru sudah terangkan, dan kalian hari pagi ini latihan membaca surah Al-Falaq. Kemudian kalau dirasa sudah lancar, sudah baik, sudah didengarkan temannya atau ayah ibunya atau guru ngajinya, maka langsung dibuat rekaman
baik itu bentuk suara saja atau video, dikirim ke link yang Pak Guru sampaikan di Google Classroom. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.